Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI, Maijen TNI Marinir Purnawirawan, Dr. Yusuf Solihin, Kamis siang berkunjung ke Kalimantan Utara. Kedatangannya disambut Ketua HNSI Kaltara dan juga para pengurus sekaligus melakukan pertemuan. Nah, bagaimanakah pertemuan atau kunjungan tersebut berlangsung? Mari kita saksikan reportase dari tim liputan Ekuator TV. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Maijen TNI Purnawirawan Dr. Yusuf Solihin. Beliau telah tiba di Kota Tarakan pada Kamis siang tadi, dan untuk lebih lanjutnya bagaimana kunjungan beliau di Kota Tarakan dan apa yang akan dilakukan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, langsung saja saya tanyakan kepada Bapak Yusuf Solihin. Ya, selamat malam Pak. Apa kabarnya Pak? Baik. Ya, selamat datang di Kota Tarakan Pak. Makasih. Iya, untuk yang pertama Pak mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk Himpunan Nelayan Indonesia, untuk kunjungannya di Kota Tarakan khususnya di Kaltara ini akan melakukan apa Pak? Jadi kunjungan kerja saya ke Kalimantan Utara ini dalam rangka bagaimana meningkatkan peran HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ini untuk kepentingan masyarakat nelayan. Nelayan perikanan tangkap maupun nelayan budidaya. Tapi kali ini kami HNSI ini fokus kepada nelayan budidaya. Karena potensi nelayan budidaya ini luar biasa. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa potensi perikanan nasional kita itu ada 70 juta ton per tahun. Nah, hasil perikanan kita sekarang ini itu hanya sekitar 15-20 juta ton. Sepertiga aja tidak. Oleh karena itu kita akan mendorong bahwa hasil perikanan, ketika saya menghadap Bapak Presiden beberapa bulan lalu, saya menyampaikan bahwa apabila kita separuhnya saja kita dongkrak hasil perikanan kita ini budidaya maupun tangkap menjadi separuh 35 juta ton per tahun, kalau harga ikan itu termasuk udang ini $1 aja per kilo, maka itu kan menghasilkan 35 miliar US dollar. Itu setara dengan 500 triliun. Artinya apa? Dengan 500 triliun itu hasil perikanan dari nelayan-nelayan tangkap budidaya kita ini, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Bisa juga mendapatkan pajak yang besar. Kemudian juga kalau dia ekspor itu mendatangkan devisa. Di samping menyerap tenaga kerja yang luar biasa begitu. Nah, untuk Kalimantan Utara ini kami fokus kepada budidaya, karena di sini budidaya ini luar biasa. Jadi Ketua DPD HNSI Kalimantan Utara Pak Nur Hasan mengatakan bahwa di sini ada 143.000 hektar potensi untuk perikanan budidaya ini. Oleh karena itu kami berniat bagaimana HNSI berperan aktif untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Yang pertama kami lakukan adalah kami akan membangun hatchery. Nah, hatchery ini memang di sekarang ini sudah banyak hatchery yang dari, tapi kami sudah bekerja sama dengan produsen induk udang windu dari Amerika Serikat, dari Hawaii. Nah, induk ini akan kita bawa ke Indonesia dan kita bangun hatchery di Tarakan ini untuk mensupport, untuk membackup nelayan-nelayan kita memperoleh benih udang yang pertama tahan penyakit, yang kedua tingkat pertumbuhannya lebih bagus. Sehingga dengan itu, kalau sekarang teman-teman itu 1 hektar itu sekitar 50-100 kilo, dengan benih yang baru itu bisa sampai 500 kilo sampai juga 1 ton. Target kita nanti kalau memang seperti ini, nelayan-nelayan tradisional ini, jadi benih itu langsung masuk ke tambak, ditinggal 2,5 bulan atau 3 bulan panen, itu hasilnya itu tadi 50 kilo sampai 100 kilo. Nah, dengan benih yang baru ini bisa sampai 500 kilo dan 1 ton. Nah, target itu kan itu tradisional. Nanti kita kembangkan lagi
HNSI punya program, dan HNSI ini Mbak punya induk koperasi nelayan seluruh Indonesia. Nah, dengan melalui koperasi inilah tambak tradisional ini secara bertahap nanti kita jadikan tambak tradisional plus. Plusnya di mana? Nah, menjelang panen, katakan udah 3 bulan panen, 2 minggu panen itu dikasih pakan. Sehingga target tadinya misalnya 1,5 ton per hektar menjadi 1,5 ton. Nanti kita tingkatkan lagi secara bertahap, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan itu menjadi tambak semi modern. Kemudian mungkin kita udah tingkatkan lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan itu menjadi tambak modern. Jadi kami mengharap HNSI pusat ini mengharap Kalimantan Utara ini menjadi pusat budidaya udang windu nasional. Itu harapan kami. Jadi ini supaya didengar juga oleh gubernur nih. Gubernur, Dinas Kelautan Perikanan, Kabupaten provinsi dan Dinas Kelautan Perikanan, bupati-bupati supaya juga ikut mengikuti program HNSI ini untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Itu kira-kira niat kita, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk mencapai target itu pastinya ada kiat-kiat yang akan dilakukan oleh HNS itu sendiri. Nah, salah satunya pastinya untuk melakukan pemberdayaan terhadap nelayan, Pak. Itu apa yang akan dilakukan HNSI sendiri, Pak? Nah, itu yang pertama kita kan bangun hatchery itu. Nah, kemudian setelah itu kita sosialisasi pada nelayan-nelayan itu. Nah, kemudian ini kan program jangka panjang. Untuk meningkatkan pendapatan taraf kesehatan nelayan ini kan bukan program 5 tahun, 10 tahun. Nah, harapan kita ke depan ini kan target nasional bahwa tahun 2030 kita akan menjadi ekonomi terbesar nomor 4 di dunia, nomor 5 di dunia kan. Itu PricewaterhouseCoopers mengatakan begitu. Nah, kita dari aspek perikanan budidaya ini juga akan mendorong supaya nelayan-nelayan kita secara bertahap untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitasnya. Itu program kita, di samping tadi sosialisasi, kemudian kita nanti ada penyuluhan-penyuluhan ini. Jadi Ketua DPD HNSI dengan Ketua DPC-nya Kabupaten Kota melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada mereka yang tadinya tradisional menjadi tradisional plus. Tradisional plus menjadi semi modern. Dari modern, semi modern menjadi modern. Jadi pentahapan kita bagaimana kita mengadakan penyuluhan, pendidikan, pelatihan kepada nelayan kita untuk bisa maju berkembang. Banyak kita HNSI itu mendorong paling tidak nelayan Kalimantan itu ada kemauan lah untuk maju. Ada kemauan untuk merubah hidupnya, ada kemauan untuk berkembang gitu, supaya betul-betul target nasional kita untuk manusia Indonesia punya daya saing itu bisa tercapai gitu. Ya baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya hasil reportase bersama dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Dr. Yusuf Solihin. Demikian dari saya, Jubaida Az-Zahra bersama dengan juru kamera Hendy Rustandi melaporkan untuk Ekuator TV.